Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan kutiba fihi as-siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Baru, yang kami hormati teman-teman guru yang selama ini membina, menggembleng siswa-siswa sehingga sampai detik ini telah akan menghadapi akhir ujian nasional. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini Allah masih memberikan umur yang panjang, kekuatan, kesehatan serta iman yang kuat, sehingga kita terus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarangnya. Begitu pula selawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul atau Nabi yang telah diutus oleh Allah, yang telah menggembleng manusia, yang telah memberikan bimbingan kepada manusia, yang telah memberikan petunjuk kepada manusia agar senantiasa berada yang di jalan yang lurus, sebagai Nabi dan Rasul rahmatan lil alamin, dan juga sebagai suri tauladan bagi kita semua. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan mengikuti ujian akhir nasional. Karena itu saya ingin titipkan pesan-pesan untuk memberikan semangat kepada anak semua agar dalam menghadapi ujian nasional tetap mempunyai semangat yang kuat, memiliki kekuatan apa itu? Kekuatan semangat, kekuatan iman, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah, kasih sayangnya Allah, karena kasih sayangnya Allah adalah itulah dambaan setiap insan. Anak-anakku sekalian yang saya muliakan, saya ingin titipkan pesan. Jika ingin berhasil, jika ingin sukses, jika ingin lancar urusannya, maka ada 4 yang harus Ananda miliki. Yang pertama yaitu milikilah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun Ananda berada, ini adalah fondasi. Ketika kita ingin membangun rumah, maka apa yang harus dibangun terlebih dahulu? Yang harus dibangun terlebih dahulu adalah fondasinya. Barulah kita melanjutkan rangkanya dan atapnya dan sebagainya. Maka yang perlu adalah dasarnya dulu. Begitu pula jika ingin sukses, maka milikilah dulu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk negeri, sekiranya suatu kaum, sekiranya seseorang apabila ia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan menurunkan berkah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi walakin kazzabu fakhasnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka ingkar terhadap peringatanku, mereka ingkar terhadap ayat-ayatku, maka kami akan turunkan siksa. Kami akan siksa mereka karena perbuatan-perbuatan, akibat daripada perbuatan-perbuatan mereka. Kurang apa di negeri kita Ananda? Kurang apa negeri kita ini? Orang pintar, banyak sekali orang pintar, tetapi yang kurang adalah orang yang jujur. Kurang apa negeri kita ini? Begitu banyak orang-orang yang terampil, tetapi yang kurang di negeri kita ini adalah orang-orang yang tidak setia ucapannya dengan perbuatannya. Terutama kita yang mendapat sebagai pejabat, terkadang hanya takut kepada KPK, padahal KPK tidak mampu mengawasi kita 24 jam. Kalau kita menganggap diri kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan melakukan penyelewengan dan penyimpangan, karena kita hanya takut kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Kita tidak takut dengan siapapun, hanya kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dasar yang pertama yang Ananda harus miliki sejak mulai Ananda lahir sampai menjelang kita wafat. Berpegang teguhlah kepada akidah Islamiyah, kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, milikilah ilmu dan keterampilan. Kalau Ananda ingin dimuliakan hidupnya di dunia dan di akhirat, milikilah ilmu dan keterampilan, kuasai teknologi. Kalau kita lihat negeri kita Indonesia ini begitu kaya, melimpah ruah sumber daya alamnya, begitu banyak orang pintar dan orang cerdas di negeri kita ini. Tetapi kenapa terkadang kita hanya menjadi penonton? Kalau kita tidak punya skill, kita tidak punya keterampilan, kita tidak punya ilmu pengetahuan, kita tidak menguasai teknologi, maka bisa jadi kita menjadi tamu di rumah kita sendiri. Kita menjadi penonton di negeri kita sendiri yang mengelola sumber daya alam negeri kita yang kaya raya ini, yang berlimpah ruah yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita hanya menjadi penonton, dan orang-orang asinglah, orang-orang luar yang datang mengelola negeri kita, yang menikmati sumber daya alam ini. Karena itu Ananda lah yang menjadi ujung tombak masa depan bangsa negara kita ini. Karena itu Ananda milikilah ilmu. Jangan berhenti setelah tamat SMP, lanjutkan ke perguruan tinggi, lanjutkan ke sekolah jenjang yang lebih tinggi, ke SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3, bahkan kalau bisa capai profesor. Kenapa? Semakin Ananda tinggi pendidikannya, semakin mudah untuk hidup. Dan itulah Allah katakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, orang-orang yang memiliki keimanan, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Coba lihat kepada sekolah kita, mulia, dimuliakan oleh manusia, dimuliakan oleh Allah karena mereka punya ilmu. Tidak mungkin diangkat menjadi kepala sekolah seandainya mereka tidak punya ilmu. Terangkat derajatnya, di samping dirinya terangkat, dia angkat derajatnya oleh keluarganya. Itulah salah satu contoh yang sangat ringan bahwa kita ini harus memiliki skill, keterampilan dan ilmu pengetahuan dan bisa menguasai teknologi. Lalu kemudian
Yang ketiga, yang Ananda harus miliki adalah muliakan kedua orang tua. Tidak akan pernah Ananda berhasil di dunia dan di akhirat apabila durhaka kepada orang tua. Sayangi orang tuanya. Jika apalagi masih hidup, surga Anda berada di telapak kaki ibu. Ada seorang ulama ketika orang tuanya meninggal terseduh-seduh, menangis. Kalau ditanya kenapa kau menangis, padahal kau adalah orang alim, engkau orang alim. Dia menangis bukan karena ibu dan bapaknya telah meninggal dunia, akan tetapi sudah tertutup satu pintu surga. Karena pintu surga itu adalah kedua orang tuamu. Suatu saat nanti Ananda berhasil, yang lupakan orang tuanya. Belum dah yang apalagi masih hidup, doakan dia. Bayangkan sejak kita lahir, antara hidup dan mati, kita dilahirkan, dibesarkan, sampai kita disekolahkan. Bayangkan penderitaan orang tua. Bahkan kadang-kadang mereka tidak makan demi anak-anaknya, demi cucunya. Begitu besar pengorbanan orang tua. Karena itu jangan Ananda menyelipkan kedua orang tuanya, karena Ananda tidak akan bisa sukses. Ridallah fi ridal walidain, suhtillah bi suhtil walidain. Ridahnya kedua orang tua tergantung dari ridahnya Allah. Ridahnya Allah tergantung dari ridahnya kedua orang tua. Dan murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua. Jika orang tua kita senang dengan kita, orang tua kita bahagia dengan kita, Allah pun ikut senang dengan kita. Tapi apabila orang tua kita sakiti, kita bentak, kita tidak pedulikan orang tua kita, Allah pun juga tidak peduli dengan kita. Itu kuncinya Ananda. Itu kuncinya. Mungkin selama ini Ananda berhasil, mungkin bukan usaha Ananda, mungkin bukan karena belajar Ananda, bukan. Tapi boleh jadi karena doa-doa yang dipanjatkan oleh kedua orang tua, sehingga kita sampai hari ini kita seperti ini. Karena itu Ananda bahagiakan kedua orang tua berada di situ. Kalau dia telah kembali kepada Allah, doakan dia, doakan keselamatannya, doakan. Yang berhenti untuk mendoakan. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Itulah yang ketiga sebagai kunci jika Ananda ingin berhasil. Lalu kemudian yang keempat Ananda yang harus lakukan adalah jangan pernah melupakan guru-guru yang Ananda telah mengajar. Gurumu itu adalah orang tuamu di sekolah, yang mengganti orang tuamu di rumah. Gurumu juga adalah orang tuamu. Karena itu, walaupun Ananda telah berhasil, telah meninggalkan sekolah SMP Negeri 27 ini, walaupun Ananda telah meninggalkan, jangan kau lupakan gurumu. Saya kemarin ceramah di Lepeh, ketemu guru agama saya waktu saya di SD. Saya peluk, saya cium. Inilah guru agama saya yang selama ini yang mengajar dulu waktu saya di SD. Tidak akan mungkin saya seperti ini kalau bukan hasil didikannya mereka. Karena itu hargai dan hormatilah guru, sama dengan orang tua kita. Jika kita durhaka, kita tidak menghargai guru-guru kita, maka jangan harap ilmu Ananda membawa berkah. Jika ilmu Ananda yang Anda dapatkan, yang Ananda akan cari, tidak akan bisa Ananda mempunyai ilmu yang berkah jika Ananda tidak memuliakan gurunya sendiri. Itulah yang Ananda harus miliki sebagai kunci sukses dunia akhirat. Tidak banyak, itu saja 4 Ananda lakukan, Ananda akan
berhasil sesuai apa yang Anda cita-citakan. Oleh karena itu saya simpulkan untuk tausiah kita pada hari ini, nanti setelah hari H ini ujian, jangan lupa ya sebelum meninggalkan rumah berwudu dulu dalam keadaan suci dan bersih. Setelah itu kalau masih ada bapak dan ibunya, jangan tinggalkan rumah dulu sebelum mencium tangan bapak dan ibu, lalu sampaikan kepada kedua orang tua, mohon maaf atas segala dosa saya. Ya orang tua, saya mohon maaf, wahai bapak, ibu, saya mohon maaf. Doakan saya, semoga saya dilancarkan oleh Allah untuk menjawab soal-soal ujian akhir nasional, dan doakan saya supaya saya sukses. Karena doa orang tua itu sangat makbul. Karena itu jangan lupa setelah itu berangkat meninggalkan rumah dengan ucapan Bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Angkat kaki tangannya, angkat kaki kanan, dan kemudian berangkat dengan ucapan Bismillah la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah Ananda akan mendapatkan kemudahan pada saat ujian nasional nanti. Inilah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mari kita senantiasa berdoa dan berusaha. Kita telah berikhtiar, lalu kemudian kita berdoa, lalu terakhir tawakkaltu 'alallah, serahkan kepada Allah. Selama 3 tahun Ananda sudah berusaha, dan kemudian setelah itu berdoa, lalu kemudian yang ketiga tawakkaltu, serahkan kepada Allah. Dan tidak punya daya dan kekuatan, hanya kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usiku nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.